Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pertemuan ini. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai makna dan keutamaan basmalah, kemudian juga faedah dari iklam, kemudian diambil dari situ ilmu, kewajiban menuntut ilmu, dan seterusnya. Kemudian sekarang masuk pada kata rahimakallah. Rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tanda ketulusan dan juga keikhlasan seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik sejati adalah banyaknya curahan doa kebaikan dan kasih sayang yang mereka ucapkan untuk para peserta didik atau murid-murid yang setiap hari mereka ajar, bimbing, dan diberikan motivasi supaya menjadi insan atau manusia yang mulia, berbudi pekerti yang luhur, dan juga bermanfaat bagi sesama manusia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam agama Islam, hal seperti ini, yakni doa kebaikan seorang guru kepada murid-muridnya, sudah banyak dicontohkan oleh para ulama sebelum kita, yang mana doa kebaikan untuk para peserta didik merupakan tanda bagusnya bentuk pendidikan dan pengajaran, juga sebagai tanda kasih sayang seorang pendidik dan kecintaannya kepada peserta didik atau murid-murid mereka, supaya mereka mendapatkan berbagai bentuk kebaikan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu contoh nyata dalam hal ini adalah yang dicontohkan oleh seorang ulama mujaddid atau pembaharu Islam sekitar abad ke-12 Hijriah, yaitu Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi, yakni penulis buku atau kitab yang sekarang kalian pelajari, yang semasa mudanya sudah hafal Al-Quran secara mutkin sebelum usia 10 tahun. Beliau adalah seorang yang sangat cepat dalam menerima pelajaran, pikirannya cemerlang, berhati suci, dan sangat cepat dalam menghafal. Beliau lahir dari keluarga ulama, ayah dan kakeknya merupakan ulama negeri kelahirannya. Semenjak kecil sudah belajar dari para syekh, guru-guru di negerinya. Setelah itu beliau melakukan rihlah, perjalanan jauh untuk belajar ilmu agama ke daerah Hijaz, ke Yaman, ke Basrah atau Irak, sehingga beliau tumbuh menjadi pribadi yang berilmu luas dan hafal dasar-dasar berbagai bidang ilmu agama. Di antara bidang-bidang ilmu agama yang beliau pelajari adalah ilmu tafsir, hadis, usul atau pokok-pokok ilmu, dan beliau banyak mendapatkan faedah dan athar atau pengaruh dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah di zaman sebelumnya, sehingga beliau jadikan hal itu sebagai metode dakwah yang akan beliau laksanakan dan beliau jalani. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitab yang beliau tulis senantiasa menyisipkan doa untuk
kebaikan murid-murid beliau, murid-murid yang mendengar atau membaca kitab-kitab yang beliau tulis. Di antaranya bentuk doa yang senantiasa beliau panjatkan dan goreskan dalam kitab-kitab beliau sebagai bentuk doa kepada murid-muridnya adalah sebagaimana di kitab kalian beliau tulis rahimakallah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Juga nanti di bagian yang lainnya beliau mengatakan arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah senantiasa membimbingmu untuk taat kepadanya. Juga dalam kitab beliau yang lain, dalam kitab Qawaidul Arba, beliau mengatakan as'alullahal karim rabbal arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya meminta kepada Allah yang maha pemurah, Rabbnya arsy yang agung, agar dia senantiasa menolongmu di dunia dan di akhirat. Dan doa-doa lainnya yang mungkin sering beliau ulang-ulang, beliau panjatkan dan beliau goreskan dalam kitab-kitab yang beliau karang, dalam pengajaran langsung beliau kepada murid-muridnya atau dalam tulisan kitab-kitabnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas salah satu doa kebaikan yang beliau sering ulang-ulang dalam majlis dan juga dalam kitab-kitab yang beliau tulis, yakni ucapan beliau rahimakallah. Rahimakallah, doa ini terkadang disebutkan sendiri tanpa ada tambahan lafaz setelahnya, dan terkadang disebutkan dengan ada tambahan yang lain, yaitu maghfirah atau ghafarallahu lak, semoga Allah memberikan ampunannya kepadamu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kata rahimakallah disebutkan sendirian, berarti maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Allah senantiasa membimbing dan menjagamu di masa yang akan datang. Jadi kalau rahimakallah cuma disebutkan sendirian, artinya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Allah senantiasa membimbing dan menjagamu di masa yang akan datang. Akan tetapi jika disandingkan dengan kata maghfirah, ampunan, maka bermakna yang maghfirah berarti pengampunan dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau. Dan adapun yang rahimakallah atau rahmat pada masa yang akan datang, jadi khusus rahmatnya pada masa yang akan datang dengan senantiasa dibimbing untuk berada di atas kebaikan dan diselamatkan dari segala perbuatan dosa. Ini perbedaan kalimat atau doa rahimakallah ketika bersendirian dengan ketika disandingkan dengan lafaz maghfirah. Jadi kalau disendirikan malah justru artinya semakin banyak, semakin panjang. Ghafarallahu laka ma madha min dunubika wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbilu minha. Ini tadi yang pertama, kalau disebutkan sendirian, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Allah senantiasa memberikan taufik, membimbingmu dan menjagamu di masa yang akan datang. Akan tapi jika disandingkan dengan kata maghfirah, maka maghfirah diartikan pengampunan dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lampau, dan adapun rahmat atau rahimakallah berarti kasih sayang Allah yang diberikan pada masa yang akan datang dengan senantiasa dibimbing untuk berada di atas kebaikan dan diselamatkan dari segala perbuatan dosa.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini merupakan salah satu doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala kepada kita semuanya, termasuk kita yang membaca kitab beliau, yang mendengar pelajaran beliau secara langsung ketika beliau menjelaskan kepada murid-muridnya, atau dalam tulisan-tulisan beliau. Ketika kita membaca tulisan beliau, otomatis kita akan mendapatkan curahan doa dari beliau rahimahullahu taala. Jadi ini baru salah satu doa dari seorang pendidik sejati, seorang guru, seorang ulama kepada para murid atau peserta didiknya, yang maknanya sangat mendalam dan luas. Maka sudah selayaknya bagi kita semuanya, atau bagi anak-anakku sekalian, kalau kalian nanti sudah besar, kalian menjadi seorang pendidik, kalian sebagai pengajar, maka selayaknya kita semuanya membiasakan mendoakan kebaikan untuk murid-murid kita, peserta didik kita, supaya mereka berhasil menjadi peserta didik yang baik, yang bertauhid, berbudi luhur, dan bermanfaat bagi sesama manusia, terutama bagi kaum muslimin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.